Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya ar-rasyadi amadda arbaban nuha warassama samsal bayani fi suduril ulama. Salatu wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan izin Allah, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Bulughul Maram hadis ke-276. Ini berkenaan dengan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jadi dua yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama berkenaan dengan sujud tilawah, yang kedua adalah berkenaan dengan sujud syukur. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ya. Falam yasjudu fiha, didengar Nabi tapi Nabi tidak sujud. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada ayat sajadah tapi Nabi tidak sujud. Apa yang diambil dari hadis itu? Jadi ternyata hukum sujud tilawah itu tidak wajib, Pak. Kalau wajib tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu perkara itu walaupun itu bagus, tapi kadang-kadang sengaja ditinggalkan Nabi untuk menjelaskan kepada umat bahwa perkara tersebut tidak wajib. Jadi sujud tilawah hukumnya sunnat muakkad. Jadi sunnah itu berpahala melaksanakannya, merugi bagi orang yang tidak melakukannya. Kalau ta'rif yang biasa kita dengar, berpahala melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya. Sehingga orang meninggalkan terus. Coba kalau tarifnya dibuat begini, berpahala melaksanakannya, rugi orang yang meninggalkannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setiap kita mendengarkan ayat yang padanya ada ayat sajadah, disunnahkan kepada kita untuk sujud. Di dalam Al-Quran ada sekitar 15 maqam, ada 15 tempat, ada 15 ayat yang mana kita di situ disunnahkan untuk sujud. Misalnya fasjud waqtarib, ya, surah apa itu? Surah Al-Alaq, ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam sampai seterusnya. Jadi sunnah muakkad baik dalam mushaf ataupun dalam hati. Baik kita baca mushaf langsung ataupun bacanya dalam hati. Di dalam salat ataupun di luar salat. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Salat sunnah ataupun salat wajib. Sujud tilawah tidaklah wajib dan tidak pula berdosa bila tertinggal, sebab terdapat keterangan bahwa ketika Umar bin Khattab berada di atas mimbar, ia membaca ayat sajadah dalam surah An-Nahl, lalu ia turun dan sujud. Jadi tidak wajib, karena Umar bin Khattab waktu lagi khutbah di Masjid Nabawi, kemudian dalam khutbahnya itu beliau membaca ayat sajadah yang ada di dalam surah An-Nahl. Dia turun dari mimbar kemudian dia sujud. Tapi
pada Jumat yang lain, ya, ia tidak sujud walau membaca ayat sajadah. Jadi lantas dia berkata, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita agar sujud kecuali jika mau. Ya, ini hadisnya itu. Ya ayyuhan nasu inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaih. Hai umat manusia, sesungguhnya kita melewati ayat, ya, bis sujud, melewati ayat sajadah, maka barang siapa yang sujud udah betul, ya. Tapi barang siapa yang tidak sujud, fala isma alaihi, maka dia tidak berdosa. Rawahul Bukhari. Wa fihi innallaha lam yatridis sujuda illa an nasha wa huwa fil muwatta. Dan dalam riwayat tersebut ada diriwayatkan sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita, tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita mau. Hadis itu ada di dalam kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi sekali lagi sujud sahwi itu hukumnya tidak wajib. Sunnah muakkad. Jadi berpahala apabila dilakukan, merugi apabila ditinggalkan. Tapi kerugiannya itu tidak sampai kepada tidak sampai kepada haram. Ada dalil lain Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dalil hadis Zaid bin Thabit yang baru kita baca di awal tadi, diterangkan bahwa Zaid bin Thabit membacakan ayat sajadah dalam surah An-Najm di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama tadi kan? Ini Pak hadisnya itu tadi. Ini hadisnya. Qara'tu 'alan Nabi An-Najma falam yasjud biha. Nah, jadi kata beliau apa? Kata Zaid bin Thabit, ya, tentu Zaid akan disuruh sujud oleh Nabi jika hal itu wajib. Tapi Nabi tidak sujud dan juga tidak memerintahkan Zaid untuk sujud. Dengan demikian berarti sujud tilawah adalah sunnah muakkad. Jadi jangan sampai ditinggalkan walau terjadi pada waktu yang dilarang. Muakkad itu artinya jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Setelah fajar umpamanya atau pada asar, sebab sujud tilawah termasuk sujud yang punya sebab, sama halnya dengan tahiyatul masjid atau lainnya. Jadi pertanyaannya, bolehkah sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang? Boleh. Umpamanya ba'da sholat subuh, pada waktu matahari terbit, ya, ketika matahari berada di atas kepala kita, ataupun ba'da asar. Kalau kita membaca ayat yang ada padanya sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud, walaupun itu pada waktu-waktu kita dilarang sholat padanya. Kenapa? Karena sujud tilawah ini sama dengan tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid boleh kapanpun. Kenapa? Karena dia adalah sholat yang mempunyai sebab. Jadi sholat yang dilarang itu adalah sholat yang tidak punya sebab. Seperti sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Itu tidak boleh. Nah, mari kita lanjutkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikut. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu rawahu Abu Daud bisanadin fihi layyin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ke atas kami Al-Qur'an. Maka apabila beliau, ya, melewati ayat sajadah, maka beliau bertakbir dan beliau sujud, dan sujudlah kami bersamanya.
Pertama di sini sujud itu ada takbirnya. Ya. Gimana takbirnya? Allahu Akbar. Kemudian sujud itu bisa pula dilakukan sendiri-sendiri dan bisa pula dilakukan secara berjamaah. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu sekalian yang berkenaan dengan sujud tilawah. Nah, ada pertanyaan mengenai ini? Ya, silakan Pak. Bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu bacaan yang paling kuat. Adapun bacaan-bacaan lain sajada wajhiya lil ladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bagus sih bagus, tapi tidak kuat dalilnya. Yang kuat dalilnya bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ini kemarin ada yang berkenaan dengan sujud tilawah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kesempatan ini kita ada lagi pertanyaan Pak mengenai sujud tilawah ini? Ya Pak. Kalau kita baca terjemahan? Terjemahan tidak, sebab terjemahan itu bukan Quran. Berarti sama aja ya pada saat baca Al-Quran? Ya Qurannya, kalau Qurannya itu. Kalau terjemahan itu bukan Quran. Ada. Yang Quran itu adalah yang berbahasa Arab. Maka ketika kita membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, fakharrara ki'an wa anab, melewat kita ayat sajadah, maka kita sujud. Nah, kemudian di hadis berikut ini, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Sad laysat min azaimis sujud wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata, surah Sad bukanlah termasuk yang disunnahkan sujud. Tapi aku melihat Rasulullah SAW sujud ketika membacanya, riwayat Bukhari. Maksudnya Sad, ayat sajadah yang ada di dalam surah Sad. Ya, kata Ibnu Abbas bukan termasuk ayat sajadah, tapi katanya saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika membaca ayat itu, maka seyogyanya pun kita sujud. Jadi sujud ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah tertinggi, ibadah teragung yang bisa mendekatkan seseorang kepada hambanya. Jadi ketika kita sujud itu, yang kita pikirkan ada dua Pak. Apa yang kita baca sama gerakan kita pada saat sujud itu. Gerakan kita pada saat sujud itu, kita meletakkan dahi kita ini adalah yang paling mulia di dalam diri kita. Kita letakkan di atas lantai ataupun tanah, kemudian kita tadallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, yang kedua, di dalam sujud itu seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi dikatakan dari Ibnu Abbas bahwa ayat sajadah yang ada di dalam surah Sad, yaitu firman Allah ayat 24 Pak. Nanti lihat Quran ayat 24 itu, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab.
Kata Ibnu Abbas, bukan tempat yang diperintahkan kepada kita untuk sujud padanya. Maksudnya azimah di situ adalah bukan diwajibkan untuk sujud ketika mendengarkan ayat tadi. Tapi kata Ibnu Abbas, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Tapi walaupun begitu, kalau mau sujud, ya tafadhal. Ya, tapi sekali lagi sujud di situ tidaklah hukumnya wajib. Ya, ataupun tidaklah termasuk sunnah muakkad seperti ayat-ayat sajadah yang lainnya. Kenapa begitu katanya? Wa innama ata bihan nabiyyu muwafiqatan li nabiyyillahi Daud wa syukran liqabuli taubatihi. Fa innahu ruya anhu sajada Daud taubah wa nasjuduha syukran akhrajahun Nasa'i. Kenapa? Karena kalau ayat sajadah yang ada di dalam surah Shad itu bukan perintah untuk sujud. Tapi di situ Nabi Daud sujud, fakharra raki'an wa anab. Dia itu bersyukur karena sujud, karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Karena katanya Nabi Daud ini memiliki 99 istri. Ya. Kemudian ada satu orang memiliki satu istri. Ya. Nah, lalu ya minta kepada orang ini supaya menceraikan istrinya tadi untuk diambil. Itu. Maka datanglah malaikat untuk menyampaikan itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Singkat cerita, dia bertobat dan tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di hadis-hadis berikut ini adalah letak-letak sujud apa? Sujud tilawah itu. Kalau nggak salah itu ada 15 surah, Pak. Ini surah-surahnya. Apa terbaca itu? Itu. Pertama Al-A'raf ayat 206. Ya. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Kemudian surah Al-Isra ayat 107. Kemudian surat Maryam ada. Kemudian di surah Al-Hajj ada. Kemudian di surah Al-Furqan juga ada. Surah An-Naml juga ada. Surah As-Sajadah juga ada. Surah Fussilat juga ada. Surah Shad ada. Surah An-Najm ayat terakhir. Surah Al-Insyiqaq. Dan terakhir adalah surah Al-Alaq. Itulah tempat-tempat yang disunnahkan agar seseorang itu sujud ketika mendengarkan bacaan tadi. Nah itu. Jadi itu yang berkenaan dengan sujud Sujud tilawah. Kembali kita kepada pembahasan berikutnya. Ini. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi rawahul khamsa illa an-Nasa'i. Ini tentang sujud syukur, Pak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima kabar gembira, beliau segera sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada kabar gembira, Nabi langsung sujud. Jadi sebenarnya jujur aja nikmat yang dianugerahkan kepada Allah kepada kita sangat banyak. Kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Ya. Dan manusia manapun di atas muka bumi ini tidak akan sanggup untuk mensyukuri nikmat itu sebagaimana mestinya. Mau dia sujud dari lahir sampai mati pun tidak cukup untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tapi katanya Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekali lagi, walaupun itu kita lakukan, maka dalam hati kita bahwa kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Masyakarnaka haqqa syukrik, ya Allah, kami bersyukur kepadamu, tapi mohon maaf ya Allah, syukur kami ini jauh dari yang semestinya, jauh dari yang seyogyanya. Jadi jangan menganggap, saya kan udah bersyukur kepada Allah. Enggak, kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, tapi syukur kami ini masih jauh. Umpamanya syukur yang mestinya itu 100, syukur kami ini baru 10 ya Allah. Atau bahkan di bawah 10 lagi. Nah itu yang mestinya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan ya bahwa apabila Nabi mendapatkan kabar gembira, ya termasuklah ya kabar gembira yang menggembirakan manusia, beliau langsung sujud, bersegera untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ambil daripada hadis ini? Jadi kalau kita mendapatkan suatu nikmat, ya katakanlah nikmat berupa harta, ya bertahun-tahun, ya rumahnya ngontrak, ya alhamdulillah punya uang dan bisa membeli sebuah rumah tinggal, walaupun rumahnya kecil gitu, tapi sudah tidak ngontrak lagi, sujud syukur. Ya. Bertahun-tahun kemana-mana jalan kaki. Alhamdulillah ada uang beli motor. Syukur kepada Allah, sujud. Ya. Bertahun-tahun jomblo. Ya, nggak ada istrinya. Akhirnya dapat istri soleh. Sujud syukur. Bertahun-tahun kemana-mana naik motor, kehujanan, kepanasan, dapat rezeki bisa beli mobil, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sarjana, syukur. Naik pangkat, gaji naik, juga syukur. Jadi nikmat-nikmat baru. Sebenarnya kita itu setiap hari bergelimang di dalam nikmat, ya kan Pak? Napas kita ini harganya berapa gitu. Ya, darah yang mengalir di tubuh kita itu berapa? Pancaran dari mata kita ini bisa melihat ini berapa? Oh, itu luar biasa. Makanya sebenarnya kalau kita melihat nikmat yang ada pada diri kita itu kita bersyukur. Tapi yang kebanyakan orang dia melihat nikmat yang ada pada orang lain. Maka kata orang apa? Rumput tetangga lebih hijau. Padahal nikmat yang ada di dalam dirinya sangat besar dan sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi pendapat para ulama tentang sujud sahwi ini, ulama berbeda pendapat. Tapi perbedaan itu bukan antara wajib dan sunnah. Antara sunnah dan tidak disyariatkan. Jadi ada sebagian ulama mengatakan sujud syukur ini enggak ada syariatnya. Ya, enggak ada dalilnya. Di antara para ulama, ya, ulama Hanafi berpendapat bahwa sujud syukur adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Itulah yang dipatwakan, ya, yang dipatwakan. Nah, itu penganut mazhab Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa sujud syukur ini tidak ada syariatnya. Ya. Biasa itu beda, nanti Syafi'i beda dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama Hanafi ya berbeda pendapat antara yang mengatakan sesungguhnya Imam Abu Hanifah
mengatakan bahwa sujud syukur itu tidak sunnah, dan sebagian mengatakan tidak wajib. Kenapa? Apa alasannya? Mengatakan bahwa sujud syukur itu tidak ada syariatnya. Ya, karena seandainya sujud syukur itu dianjurkan, maka dia dianjurkan setiap waktu dan setiap saat. Ya enggak, Pak? Kerjaan kita itu aja terus. Sujud syukur. Ya, alhamdulillah bisa hidup. Alhamdulillah bisa bernapas. Alhamdulillah bisa bernapas lagi. Alhamdulillah bisa bernapas lagi. Alhamdulillah bisa bernapas lagi. Lah kerjaannya sujud aja terus. Maka kata beliau apa? Wa fihi taqlifu ma la yuta. Itu adalah tugas yang nggak sanggup dilakukan oleh siapapun. Ya, nggak sanggup kita itu. Kalau berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah ini. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat Malikiyah, mereka dalam pendapat yang paling masyhur di antara mereka, mereka mengatakan sujud syukur itu hukumnya adalah makruh, Pak. Makruh. Ya, bukan sunnah, tapi hukumnya makruh. Dalam kitab Al-Mudawwanah, ini kitab referensinya madhab Maliki. Qala Ibnul Qasim wa sa'altu Malikan an sujudis syukri. Yubashsharu rajulu bi basyarah fayakhiru sajidan fakariha dzalik. Kata Ibnul Qasim, aku bertanya kepada Imam Malik tentang sujud syukur, yaitu seorang laki-laki disampaikan kepadanya kabar gembira. Ya, kabar gembira, ya misalnya anaknya dia selamat dari tenggelam, kemudian dapat keuntungan besar. Maka kata Imam Malik, fakariha dzalik, dia membenci itu. Makruhnya hukumnya makruh. Menurut siapa? Imam Malik. Tapi Asy-Syafi'i, Al-Hambali, dan juga Zahiri. Tiga ini, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri mengatakan sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali, dan juga mazhab Zahiri. Itu. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau memang tadi sunnah dalam mazhab Syafi'i, di mana kita temukan itu? Ada dalam kitab yang ditulis oleh Zakaria Al-Ansari, wa sunnah sajadatan lisyukri kasajadati tilawati kharijas shalah. Dan disunnahkan sujud syukur seperti disunnahkannya sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah kan hukumnya sunnah. Inda hujumi nikmatin, ketika ada nikmat baru, kahudusi waladin, seperti anak lahir. Udah lama nikah, nggak dapat anak. Begitu dapat anak, sujud syukur. Aujahin, ataupun dapat jabatan. Ya, lulus jadi anggota DPR, terpilih, gitu ya. Mantap. Itu lulus jadi gubernur, terpilih, ya, maka dia sujud syukur. Ataupun mendapatkan harta, ataupun anaknya yang merantau bertahun-tahun, sudah 10 tahun nggak pulang-pulang. Ya, kalau sekarang walaupun nggak pulang-pulang gampang, Pak, bisa video call ya. Kalau zaman dulu, jangankan video call, surat aja sampainya berapa? 3 bulan kadang baru sampai surat itu. Soalnya ada surat menyurat. Jadi, au inda indifa'i niqmah. Tadi nikmat. Ataupun ketika kita terselamatkan daripada mara bahaya. Seperti kita kapal yang kita tumpangi pecah. Ataupun ditelan ombak. Tapi kita selamat. Karena kita selamat, kita sujud syukur.
ataupun ada kebakaran, semua rumah kebakaran, rumahnya saja yang enggak kebakaran. Itu kita sujud syukur seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat dalam mazhab Hanafi itu, Hambali itu, sujud syukur itu sunnah untuk nikmat yang umum. Misalkan umat Islam menang dalam pertempuran, gitu ya. Itu. Kemudian misalkan umat Islam bisa memiliki rumah sakit terbesar, gitu. Kemudian umat Islam misalkan sudah dibolehkan umroh yang tadinya nggak dibolehkan umroh, itu sujud syukur, itu namanya nikmat-nikmat yang umum. Tapi begitupun yang paling kuat dari pendapat itu di kalangan Hambali mengatakan baik itu nikmat yang umum ataupun nikmat yang khusus tetap aja disunnahkan sujud apa? Sujud syukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat apa sih dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah sehingga beliau mengatakan bahwa tidak disyariatkan, bahkan tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Pertama, as-sajadatul wahidah laysat biqurbah illa sajadatut tilawah. Sujud aja, satu kali sujud saja itu tidak termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sujudnya itu sujud tilawah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Yang kedua, kalau seandainya itu wajib ataupun seandainya itu dianjurkan, maka dianjurkan setiap waktu dan setiap saat. Alasannya apa? Karena nikmat Allah yang diberikannya kepada hambanya sangat banyak dan tidak ada habisnya dan tidak ada selesainya. Itulah yang menyebabkan mereka mengatakan bahwa sujud syukur itu tidak ada. Nah, kemudian itu tadi Hanafi. Kalau Maliki yang mengatakan bahwa sujud syukur itu makruh, gimana? Bahwa sujud syukur tidak termasuk yang disyariatkan Allah. Ya, baik fardu, baik wajib ataupun sunnah. Tidak wajib dan tidak sunnah. Alasannya apa? Lam ya'mur bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fa'alahu. Karena Nabi tidak memerintahkannya dan Nabi pun tidak melakukannya. Dan tidak pula umat Islam menyepakatinya. Dan syariat itu hanya akan ada melalui tiga itu. Pertama melalui Quran, ya melalui perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Malik bahwa Nabi tidak pernah melakukan sujud syukur. Umat Islam pun tidak pernah melakukan sujud syukur. Kalau memang tidak, hadis yang tadi bagaimana, Pak? Jadi hadis yang tadi mana hadisnya? Ini. Rawahun Nasa'i illal khamsah. Jadi ini sudah diriwayatkan seperti itu tadi. Nah, jadi itu tadi dalil yang dipakai oleh Imam Malik. Ya, tidak disunnahkan atau bahkan dimakruhkan pula untuk sujud sujud syukur tadi. Tapi kalau jumhur mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah, apa dalil yang dipakai oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah? Pertama, Quranul Karim. Surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Dan sujudlah kamu ini perintah untuk melakukan kebaikan dan sujud. Maka sujud apa saja? Sujud tilawah kah? Sujud apa lagi? Sujud sahwi kah? Sujud salat kah? Ya, ataupun termasuk di dalamnya sujud syukur. Kata Al-Imam Ibnu Hazm, sujud syukri hasan. Sujud syukur itu adalah baik. Idza waradat lillahi ta'ala 'alal mar'i ni'mah
fayustahabbu lahu sujud. Apabila seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, maka disunnahkan baginya untuk sujud. Karena sujud adalah melakukan kebaikan. Nah, itu. Yang kedua dalil daripada hadis, ya, hadis. Nabi tidak betul Nabi tidak melakukan sujud syukur. Nabi melakukan sujud syukur. Hadis riwayat Abu Daud, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Aku meminta kepada Tuhanku dan aku mensyafaatkan kepada umatku. Fa'atani sulsa ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepadaku untuk sepertiga umatku. Jadi sepertiga umat Nabi Muhammad disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gembiranya Nabi apa? Fakharatu sajidan syukran li rabbi. Maka aku tersungkur sujud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ketika permintaan Nabi itu dikabulkan Allah, Nabi pun langsung sujud syukur. Thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutsa ummati fagharatu sajidan li rabbi syukran. Kemudian setelah itu aku berdoa lagi kepada Allah, ya. Kemudian Allah mengabulkan sepertiga lagi. Berarti sudah berapa? Dua per tiga. Nah, fakharatu sajidan. Aku pun tersungkur untuk sujud. Thumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutsul akhir fakharatu sajidan. Kemudian aku sujud lagi minta kepada Allah untuk mensyafaatkan umatku, maka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala doaku tersebut, maka aku pun sujud. Itulah dalil yang dipakai oleh madhab jumhur ulama yang mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah. Termasuk juga hadis Abu Bakrah ini. Idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra syakiran lillah. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mengenai syarat sahnya sujud syukur itu. Yang pertama, menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa sujud syukur itu adalah sunnah, ada persyaratan-persyaratannya. Salah satu persyaratannya adalah sitrul aurah, menutup aurat. Yang kedua adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang ketiga adalah toharah suci. Jadi 3 Pak syaratnya. Yang pertama tadi apa? Menghadap kiblat. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga apa? Toharah, harus berwudu. Itu satu pendapat, Pak. Ya, jangan salah. Wa dhahaba ba'dul malikiyah wa zahiriyah ila anna sujud syukri la yahtaju ila taharah. Sebagian madhab Maliki dan Zahiri mengatakan bahwa sujud syukur tidak perlu untuk bersuci dulu. Jadi pemain bola gol katanya, sujud dia, sah nggak sujudnya coba? Dia nggak berwudu, sah nggak? Kalau menurut mazhab ini sah. Ya, mukhtalaf fih la inkar. Perkara yang khilafiyah nggak boleh diingkari. Yang penting ada mazhab ulama mengatakan sah, sah aja gitu. Nah, alasannya apa? Alasannya kalau sujud syukur itu harus toharoh dulu, nanti momennya hilang, gitu. Momennya hilang. Kok hilang itu? Lagi gol gitu, gol katanya. Pergi wuduk dulu. Wuduknya 5 menit. Kemudian sujud dia, momennya itu udah nggak dapat lagi katanya. Nah, itu alasannya ya. Itu. Qala al-imam itu. Zala sirrul ma'na alladhi ata bi sujudihi lahu. Jadi hilang momen yang yang menyebabkan dia untuk sujud tadi. Lalu dijawab oleh orang-orang, ya, kamu itu bisa kamu aja itu katanya.
Karena waktu yang dipakai untuk maslahat ibadah itu tidaklah termasuk apa? Tidaklah termasuk zeda yang merusak daripada ibadah tadi. Seperti menjawab adzan, kemudian ijtihad dalam menentukan kiblat dan menutup aurat dan selain daripada kesempurnaan untuk salat, maka tidak merusak keadaan salat tadi. Jadi itu kan satu paket. Jadi insya Allah nggak apa-apalah itu. Orang wudhu dulu, kemudian setelah itu baru dia sujud. Nah, kalau menurut Ibnu Hazm dalilnya begini. Kenapa? Ya. Kenapa sujud syukur itu hukumnya dianjurkan? Katanya begini, itu baca Quran, sujud, menyentuh Quran, zikir kepada Allah hukumnya sunnah. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak sunnah, tunjukkan dalil. Tunjukkan mana dalilnya. Kalau ada dalilnya silakan, saya pun akan ikut. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa pendapat ulama tentang apakah disyaratkan taharah ketika sujud syukur ataupun tidak. Memang ada dua pendapat. Ada mengatakan harus dalam keadaan taharah, ada pula mengatakan tidak perlu seseorang itu dalam keadaan suci ketika dia sujud syukur. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan tidak wajib menghadap kiblat dan tidak wajib pula harus menutup aurat. Wallahu a'lam. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bacaannya juga sama. Sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu yang paling rajih, itu yang paling kuat. Jadi ada juga mengatakan sajada wa ajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, bisa sih bisa, cuma tidak memiliki sanad dan dalil yang kuat. Tapi dalil yang dipakai untuk sujud itu adalah dalil yang umum, seperti membalas adzan. Ya, ada yang bilang shadaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. Oh tidak, itu ada dalam kitab-kitab fikih, tapi tidak disertakan dalilnya. Tidak disertakan dalilnya. Nah, kalau ada dalilnya, tafadhol. Tapi kalau tidak ada, lebih baik kita yang mengikuti yang ada dalilnya. Itu saja barangkali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.